Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Zakwan, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas, angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Upaya The International Labour Organization dalam Perlindungan Pekerja Anak di Senegal. Pemilihan judul ini tentu dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, pekerja anak di dunia. Kita tahu bahwa pekerja anak merupakan permasalahan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar bagi banyak negara. Bahkan menurut ILO, pada tahun 2020 terdapat 160 juta anak menjadi pekerja, 63 juta dari anak perempuan, dan selebihnya anak laki-laki. Untuk itu, perlu langkah-langkah efektif yang harus dilakukan oleh negara, organisasi internasional, dan pihak swasta, bahkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, pada dasarnya, anak-anak tidak boleh melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Mereka harus menghabiskan masa muda mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka secara baik. Karena itu, pekerja anak melanggar HAM sesuai yang tertuang dalam konsep HAM dari Universal Declaration of Human Rights, pasal 25 ayat 2, kemudian pasal 32 Convention on the Rights of the Child, dan pasal 15 ayat 1 Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak. Kita lihat pekerja anak di Senegal. Senegal merupakan salah satu negara ketiga dengan pekerja anak terbanyak di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja anak di Senegal menunjukkan bahwa Senegal memang mengalami krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 2014 hingga 2016, sebanyak 10% dari total anak menjadi pekerja. Bahkan meningkat drastis pada tahun berikutnya, meningkat hingga 22,3%, yang menjadikan Senegal sebagai negara dengan jumlah pekerja anak terbanyak di dunia pada tahun itu. Selanjutnya pada tahun 2017 hingga sekarang, jumlah tersebut cenderung fluktuatif. Biasanya mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja magang, pekerja di pedesaan, dipaksa untuk mengemis, bahkan menjadi objek perdagangan manusia. Lalu apa penyebabnya? Kondisi ini dialami Senegal, tentu ada penyebabnya, seperti stratifikasi gender, desakan ekonomi keluarga, yang kita tahu bahwa data dari World Bank, PDB dari Senegal hanya sekitar 1,4 ribu USD. Jauh di bawah PDB negara berkembang tahun 2020, yaitu 5,65 ribu USD per kapita. Kemudian, adanya kebiasaan dari orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka ke pihak lain agar dicarikan pekerjaan. Hal ini bahkan sudah menjadi budaya bagi orang tua di Senegal, sehingga masalah ini terus berkepanjangan. Jika dilihat dari latar belakang permasalahan yang saya jelaskan tadi, tentu saja ada rumusan masalahnya. Kita tahu bahwa Senegal merupakan negara ketiga yang permasalahan pekerjaan anaknya sangat banyak. Bahkan tahun 2016 merupakan negara dengan pekerjaan anak terbanyak di dunia. Tentu saja hal ini dikarenakan adanya faktor budaya dan ekonomi. Faktor budaya di mana orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk dipekerjakan, untuk dicarikan pekerjaan, dan faktor ekonominya adalah karena rendahnya ekonomi keluarga di Senegal memaksa anak-anak untuk bekerja. Untuk itu, ILO berupaya dengan melancarkan programnya, strateginya, bekerja sama dengan Senegal, agar anak-anak tidak dipekerjakan lagi dalam rangka membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Kemudian, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana upaya ILO dalam perlindungan terhadap pekerja anak di Senegal. Dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan ILO dalam perlindungan pekerja anak di Senegal. Tentu saja penelitian ini memiliki manfaat yang kami lihat dari dua sisi, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya adalah dapat menjadi referensi dan sumber tambahan bagi mahasiswa hubungan internasional dalam konteks organisasi internasional. Dalam hal ini adalah melihat bagaimana upaya ILO dalam bekerja sama dengan Senegal untuk perlindungan pekerja anak.
Kemudian manfaat praktisnya adalah yang pertama menjadi pertimbangan dan bahan kajian bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang sama. Terus yang kedua adalah membantu pemerintah dalam mengatasi pekerja anak dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dan yang terakhir adalah berguna bagi masyarakat agar menjadi pembelajaran untuk tidak membebani anak lagi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, agar penelitian ini lebih kompleks, peneliti meninjau dari beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah jurnal dari Anna Damar, Jacobus de Hoop, Eric, dan Furio Rosati dengan judul Effect of Public Policy and Child Labor, Current Knowledge Gaps and Implication for Program Design. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan pekerja anak memang masalah yang sangat kompleks. Hal ini terjadi akibat adanya keputusan dari rumah tangga dan dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian, pendapatan yang rendah, pendidikan yang rendah, dan pekerjaan orang tua yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah jurnal dari Morten Bos dan Anne Hathloy dengan judul Child Labor in West Africa, Different Work, Different Vulnerabilities. Jurnal ini menjelaskan bagaimana anak-anak berusaha untuk menggunakan strategi ekonomi mereka yang berbeda agar pemenuhan kebutuhannya dapat tercapai. Di Afrika Barat, penyebab munculnya pekerja anak secara umum adalah kemiskinan, biaya sekolah yang mahal, dan pendapatan keluarga bisa didapatkan jika anak-anak bekerja. Kemudian selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Alain Morris dengan judul Underpaid Child Labor and Social Reproduction, Apprenticeship in Kaolack, Senegal. Artikel ini menjelaskan bagaimana kondisi anak-anak yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka sejak dini. Awalnya fenomena ini dimulai karena adanya kelebihan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan kemiskinan di Senegal. Bahkan mempekerjakan anak-anak adalah bagian dari rencana ekonomi industri perkotaan di Senegal. Kemudian selanjutnya adalah jurnal dari Ehomen Williams, Ahou Akan, dan Baye Dien dengan judul Does School Quality Matter? Primary School Characteristic and Child Labor Intensity in Senegal. Jurnal ini melihat adanya faktor pendidikan yang rendah sehingga membuat anak-anak terpaksa untuk bekerja. Jurnal ini juga melihat pandangan dari orang tua. Pandangan tersebut adalah karena adanya pengaruh dari buruknya kualitas pendidikan di Senegal sehingga muncul beban tersendiri bagi anak-anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah jurnal dari Marieke Louise dengan judul Who Decides Representation and Decision Making at the International Labour Organization. Jurnal ini menjelaskan bagaimana ILO membuat dan merepresentasikan sebuah kebijakan yang diambilnya. Pada dasarnya kebijakan ini diambil oleh ILO berasal dari adanya hubungan yang dapat menyatukan antara perwakilan dan kekuatan dalam pengambilan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya untuk membedah penelitian ini, saya menggunakan konsep norm diffusion yang dijelaskan oleh Jonathan Jacob Ring. Pada dasarnya norm diffusion merupakan setiap proses di mana suatu pihak melalui mekanisme yang ada, melalui mekanisme yang berguna, berusaha untuk menyebarkan norma-norma yang mereka miliki kepada pihak lain agar norma tersebut dapat diadopsi oleh pihak lain tersebut. Menurut pendekatan konstruktivis, difusi norma mengacu pada harapan kolektif dari aktor yang memiliki identitas yang melakukan perilaku dengan tepat. Selanjutnya, aktor dari difusi norma tersebut tidak terikat pada satu aktor saja. Hal ini difusi norma dapat dilakukan oleh negara ke negara, negara ke organisasi internasional ke negara, bahkan organisasi internasional ke organisasi internasional lainnya.
Dengan demikian, revisi norma dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Tahap revisi norma ini dapat dilihat dari 3 tahap. Yang pertama adalah norm emergence, yang ditandai dengan munculnya norma. Yang kedua adalah norm cascade, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh aktor yang memiliki norma kepada target. Dan yang ketiga adalah internalization atau penerimaan norma. Saat norma diterima, tidak ada lagi perdebatan dari norma tersebut. Untuk mekanismenya terdapat 4 mekanisme yang dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dari aktor dan target. Mekanisme yang pertama adalah koersi, yaitu pemaksaan, di mana aktor yang memiliki norma memaksa target untuk melakukan norma yang dibawanya tanpa adanya kemauan sendiri dari target tersebut. Yang kedua adalah kompetisi atau persaingan. Mekanisme ini dilakukan oleh 2 aktor atau lebih yang memiliki tujuan lain, yaitu untuk melakukan investasi karena adanya tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, aktor-aktor yang memiliki norma bersaing agar norma yang mereka bawa dapat diadopsi oleh target dan tujuan untuk investasi juga dapat tercapai. Terus yang ketiga adalah emulasi atau penyamaan perilaku yang dilakukan oleh target. Mekanisme ini dilakukan dengan memperhatikan dan mengadopsi norma secara beruntun agar norma tersebut dapat dilakukan juga oleh target. Dan yang terakhir adalah edukasi atau pembelajaran, di mana aktor harus bisa memahami dan mengenali permasalahan yang ada. Selain itu, mereka juga harus melakukan pengembangan teori-teori dasar untuk menyelesaikan masalah, meninjau berbagai solusi yang tersedia, dan berusaha untuk memastikan keefektifan dari sebuah solusi. Agar penelitian ini runut dan dapat diselesaikan dengan baik, saya mendesain penelitian ini dengan sifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dan batasan masalah ini berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh ILO sesuai dengan kapasitasnya dalam melakukan perlindungan pekerjaan di Senegal yang dilakukan pada tahun 2014 hingga 2021. Kemudian unit analisisnya adalah ILO, dan unit eksplanasinya adalah isu pekerja anak di Senegal yang mencakup faktor ekonomi dan budaya yang menyebabkan munculnya permasalahan pekerja anak di Senegal. Dan tingkat analisis penelitian ini adalah pengelompokan negara. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah teknik library research atau studi kepustakaan, dan data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dengan kata kunci seperti Senegal, pekerja anak, ILO, HAM, dan organisasi internasional. Teknik analisis data yang pertama adalah pengelompokan data yang terdiri dari data-data isu pekerja anak di Senegal hingga munculnya respon dari ILO. Yang kedua adalah reduksi data dengan menyeleksi data-data yang relevan dan tidak. Yang ketiga adalah penyajian dan interpretasi data yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data tersebut ke dalam penelitian dalam bentuk deskriptif. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk melihat hasil dari penelitian ini. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang melandasi penelitian ini. Bab kedua adalah sejarah, penyebab dan perkembangan pekerja anak di Senegal, yang nantinya dapat menjelaskan mengenai sejarah dan penyebab munculnya serta bagaimana perkembangan pekerja anak hingga akibat yang dihasilkan dari hal tersebut. Bab ketiga adalah realitas ILO. Bab ini mendeskripsikan mengenai ILO sebagai organisasi internasional yang berfokus kepada kesejahteraan pekerja, termasuk pekerja anak. Bab keempat adalah upaya Senegal dan ILO dalam perlindungan pekerja anak. Bab ini memberikan gambaran bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Senegal dan ILO dalam memberikan perlindungan pekerja anak dan mencegah perkembangannya. Dan bab kelima adalah penutup.
bab ini terdapat kesimpulan dan hasil dari penelitian terkait upaya ILO dalam membantu pemerintah Senegal dalam mengatasi permasalahan yang peneliti temui.